Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Kaifa halukum? Bikhair? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. نواصل درس اللغة العربية. الآن الصفحة الآن صفحة 11. Ini ya kalau nggak salah. Halaman 11 sekarang ya. Halaman 10 udah selesai, udah ya. Taib. 11 Nah, taib. Sekarang halaman 11 berarti. Taib. Nih masih al-wahdah al-ula, bab pertama. At-tahiyyatu wa ta'aruf. Tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Ad-dars al-khamis, pelajaran kelima. At-tadrib, at-tadrib ats-tsani, latihan kedua. Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal. Hati bermakna berikan. Hati bermakna berikan. Hati jumalan, jumalan jumlah, kalimat. Di hati berikan, jumalan jumlah kalimat, kama seperti, fil misal seperti contoh. Di hati jumalan kama fil misali, berikan kalimat seperti contoh. Contohnya, perhatikan sini contohnya. Ini gambar pertama yang dibikin contoh ya. Ini contoh. Al-misal, al-misalu. Hadza akhi. Huwa mudarris. Hadza akhi huwa mudarris. Baik. Tulisannya asalnya akhun. Asalnya akhun ini. Asalnya akhun. Ma makna akhun? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ma makna mudarris? Guru. Nah, Laki-laki. iya. Akhun kalau ditambah dengan ya itu menjadi apa artinya? Saudaraku. Iya. Jadi kalau akhun saudara, kita mau bikin saudaraku. Kita butuhnya saudaraku, berarti tinggal ditambah ya. Jadi akhun, gitu ya. Akhun plus ya, ini ya yang menunjukkan saya. Ketika digabung huruf akhirnya dikasrah, berarti di sini huruf akhirnya kha ya. Jadi kha-nya kasrahkan sambung dengan ya. Kha-nya kasrah nyambung dengan ya, menjadi akhi. Kalau akhi saudaraku ya. Kemudian karena akhun di sini laki-laki ya, karena akhun laki-laki, maka domirnya yang cocok pakainya huwa gitu ya. Domirnya yang cocok pakainya huwa. Dan depannya juga ya, karena dia akhunnya laki-laki, depannya juga pakai hadza. Pakai hadza. Seandainya muannas, maka hadza diganti dengan apa? Hadhihi. Iya, hadza diganti dengan hadhihi gitu ya. Di hadhihi. Kemudian huwa diganti dengan hiya. Gitu ya. Huwa diganti dengan hiya. Jadi karena contohnya mudzakkar di sini
Akhun mudarris. Hadza akhi, ini saudaraku. Huwa mudarris, dia seorang guru. Gitu. Baik, paham ini contohnya? Ada yang ditanyakan? Insyaallah paham ya? Alhamdulillah. Kalau paham kita langsung praktek, insyaallah. Baik. Sekarang kita prakteknya dari bawah coba ya. Bu Yanti, fadhali. As-surah as-saniyah. Ke bawah apa ke samping, Ustaz? Ke samping, ke samping. Hadhihi ukhti hiya mudarrisah. Nah, ahsanti. Hadhihi ukhti hiya mudarrisah. Nah. Bu Win, fadhali. Ke samping. Hadza sadiqi. Nah. Huwa tabibun. Naam. Jadi hadza sadiqi huwa tabibun. Ahsanti, barakallah. Baik, Bu Leli, tafadhali. Hadhihi sadiqati hiya tabibatun. Naam, hadhihi sadiqati hiya tabibatun. Bu Lela, silakan. Hadza ukhti. Akhun. Oh yang akhun ya. Hadza akhi. Huwa muhandis. Naam, hadza akhi huwa muhandis. Ahsanti, barakallah. Abu Agita, fadhali. Hadhihi ukhti hiya muhandisatun. Naam, hadhihi ukhti hiya muhandisatun. Ahsantun. Satu orang lagi siapa? Bu Leni Tahil. Tidak perlu mungkin. Bisa? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Bisa ya? Baik, coba kalau bisa. Kalau bisa coba bikin kalimat yang lain. Bikin kalimat yang lain. Misalkan katanya ini. Abun. Kemudian misalkan falla. Atau tajir misalkan yang tajir. Tajir. Gimana cara membuat kalimatnya? Hadza abi. Naam. Naam, hadza abi. Wa tajir. 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 Naam, taknya yang panjang ya. Iya, Ya. jadi hadza abi huwa tajir. Ma mana abun? Ayah. Ayah. Naam, tajir apa tajir? Pedagang. Pedagang. Nah, gitu. Bisa ya, insyaallah ya? Insyaallah. Baik. Kalau bisa kita teruskan. Alhamdulillah. At-tadrib ats-tsalis. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Tabadal bermakna gantian. As-su'al bertanya, wal jawab dan menjawab, ma'a zamilika bersama temanmu, kama fil misal seperti contoh. Al-misal, contoh. Lihat gambarnya, anta Pakistan. Anta Pakistan. Anta kamu laki-laki. Pakistan negara Pakistan ya. Ingat ini negaranya. Negaranya atau orangnya ini Pakistan? Nama negara ya? Nama negara. Dari mana tahunya bahwa ini nama negara? Min. Kan cirinya itu. Kan nggak ada minnya di sini, Pakistan doang. Tidak ada ya nisbah. Tidak ada ya nisbahnya. Itu ya. Tidak ada ya nisbahnya. Jadi kalau orangnya itu Pakistani ada ya-nya. Itu. Baik, kalau di sini udah jelas ada minnya berarti negaranya. Satu maksudnya talib pertama atau asani talib kedua. Min aina anta. Perhatikan pertanyaannya. Min aina anta berarti ini. Dari sini tinggal diganti. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Saya dari negara Pakistan.
Min aina anta untuk laki-laki ya. Kalau perempuan berarti min aina anti nanti gitu. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Jadi min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Gampang? Gampang ya? Baik. Ada pertanyaan situ? Oh, Ustadz ulangin yang ini perintahnya tadi di atas. Perintahnya? Oh, perintahnya. At-tadrib as-salis, latihan ketiga. Tabadal, tabadal artinya gantian. Tabadal artinya gantian. Nah, tulis aja dikit kecil ya, gantian. Soal, soal itu soal, bertanya. Bertanya. Wal jawab, dan menjawab. Wa-nya ini dan. Wa-nya dan, al jawab menjawab. Menjawab. Ma'a zamilika, dengan temanmu. Ma'a artinya dengan sini ya. Dengan zamilika, temanmu. Temanmu. Mu-nya laki-laki ya. Kalau perempuan beri zamiliki. Kama fil misal, seperti contoh. Kama seperti. Seperti fil misal, misal contoh. Oke, jadi gantian bertanya dan menjawab dengan temanmu seperti contoh-contohnya ini. Misalkan anta, berarti min aina anta, yang dirubah ini. Ana min Pakistan, Pakistan ini yang dirubahnya. Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Yang huanya tadi gimana, Ustaz? Apanya? Yang nanti pas huwa. Nah, berarti kalau huwa berarti pertanyaannya apa? Ya. Min ainahu. Iya, min aina huwa gitu ya. Iya. Kalau huwa berarti pertanyaannya huwa, jawabannya juga huwa gitu. Jadi kalau huwa min aina huwa, huwa min Suriah. Min aina hiya min Misr gitu. Ya, kalau pertanyaannya berarti dari mana dia, berarti kita jawabnya dia dari ini gitu. Gitu kan? Paham? Huwa lebih mudah ya. Huwa jawab. Kalau pertanyaannya huwa, jawabnya huwa lagi. Kalau pertanyaannya hiya, jawabnya hiya lagi. Intinya kalau pertanyaannya orang ketiga, jawab orang ketiga lagi. Tapi kalau pertanyaannya orang kedua, untuk orang kedua, artinya untuk yang ditanya, berarti jawabannya ana gitu. Paham? Paham ya? Baik, kalau paham kita latihan. Baik. Latihannya seperti ini, dari satu orang bertanya, kemudian orang kedua menjawab, ya. Satu orang bertanya, orang kedua menjawab. Dari Bu Agita yang bertanya, kemudian Bu Lela yang menjawab. Gambar pertama. Ustaz, apa dulu tanya dulu? Turkiya itu pakai ya tasdid ya? Turkiya. Enggak, Turkiya. Oh, Turkiya. Iya, gitu, Turkiya gitu ya. Enggak ditasdidkan. Suriah juga sama, Suriah gitu. Suriah, Misr, Pakistan gitu. Iya. Coba silakan Bu Agita bertanya. Min aina anti? Nam. Ana min Turkiya. Nah, Bu Lela silakan bertanya gambar kedua, Bu Leli yang menjawab. Min aina huwa? Nam. Huwa min Suriah. Nah, terus bertanya Bu Leni yang menjawab. Min aina hiya? Nah, Bu Leni. Hiya min Misr. Nah, terus bertanya Bu Win yang menjawab. Min aina anti? Bu Win. Min aina anti. Jawabnya yang mana nih? Gambar keempat. Oh. Ana min Pakistan.
Bu Win bertanya ke Bu Yanti. Bebas. Ke siapa? Bu Yanti. Min aina hiya? Bu Yanti, betul ya. Hiya min Suriah. Bu Yanti silakan bertanya ke Bu Agita sesuai dengan keadaan masing-masing. Bebas. Min aina anti? Bu Agita. Ana min Indonesia. Terus bertanya lagi Bu Agita, bolehlah jawaban masing-masing, daerah masing-masing atau tempat masing-masing, silakan. Saya yang tanya, Ustaz. Iya, Bu Agita bertanya lagi. Min aina anti? Bolehlah. Ana min Jakarta. Terus jawab Bu Leli. Min aina anti? Bu Leli, fadali. Ana min Bojong apa ya, Ustaz? Bojong, sebutan aja Bojong. Oh, bukan apa gitu. Iya, Ana min Bojong. Ana min Bojong. Iya, terus boleh nih yang Min aina anti? Nah, boleh nih. Ana min Makassar. Terus boleh nih Bu Win yang menjawab. Min aina anti? Bu Win. Ana min Cipinang. Terus Bu Win, Bu Yanti yang menjawab. Min aina hiya? Bu Yanti, betul. Ana ya. Hiya min Jakarta. Iya, min Jakarta. Maksudnya paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan min aina anti, ini jawabannya ana minasuk, ana minal madrasah, ana minal bait, ana min Jakarta, ana min Lombok misalnya kalau daerahnya. Nggak mesti nama daerah ya, nggak mesti nama daerah. Misalnya dari pasar, dari kamar mandi, dari mana saja, dari sekolah, dari majelis taklim misalkan. Boleh gunakan min aina. Gitu. Mafhum? Insyaallah ya. Ada pertanyaan di sini? Mafi? Dan nuwasil. As-Safa Taliyah 12. At-tadrib Arabi. Hati jumalan kama fil misali. Hati artinya berikan tadi ya. Berikan jumalan jumlah kalimat. Kama seperti fil misal pada contoh. Misal contoh artinya. Di hati berikan jumalan jumlah kalimat kama fil misal seperti contoh. Perhatikan contohnya, namanya Khalid. Al misal contohnya ismi Khalid. Jadi memakai kata ismi. Kita sudah tahu ya. Jadi ismi Khalid. Paham ini? Paham ya insyaallah ya? Paham, Kalau paham, kita praktek lagi. Barusan dari atas, sekarang bawah. Bu Yanti, fadhali. Surah Al-Ula, gambar pertama. Ismi Khalil. Bu Win, fadhali. Ismi, apa gimana tadi? Iya, ismi. Saya jadi ngelihat halaman atas. Ismi, sebutkan ismi, gambar kedua. Halaman 12. Ismi Khalid. Yang kedua. Udah ya. Ismi Khadijah. Nah, boleh nih Tahir. Ismi Muhammad. Nah, boleh Li. Ismi Fatimah. Bolehlah, bebas. Ismi Maryam. Agita, bebas. Ismi Agita. Terus Bu Yanti, bebas. Ismi Yanti. Bu Win. Ismi Ummu Sofia. Boleh nih Tahir. Ismi Aisyah. Boleh Li. Ismi Leli. Udah sampai situ. Gitu ya. Maksudnya paham ya? Jadi maksudnya ismi sebutkan misalnya
nggak mesti nama sendiri, misalkan nama lakab yang sering misalkan dipanggil oleh tetangganya misalkan ya, nggak masalah, nggak apa-apa, sebutkan saja. Oke, paham ini ismi? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Dan hafal ya, harus hafal ini, harus hafal karena kita udah ngulang-ngulang ini. Hafal, baik, insya Allah. Kalau hafal kita Ini teruskan. contoh apa tadi? Contoh berikanlah jumlah kalimat sebagaimana contoh. Hati jumalan kama fil misal. Berikan kalimat seperti contoh. Gitu ya. Ini contohnya ismi Khalid, namanya Khalid, jadi ismi Khalid. Kita sebutkan ismi misalkan apa? Ahmad, ismi Muhammad, ismi Fatimah atau ismi Zainab, apa saja gitu. Maksudnya apa? Kita menghafal kata ismi itu saja. Kayak itu ya. Di ismi nama saya itu maksudnya. Baik. Ada pertanyaan lagi sini? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Baik. Sekarang at-tadrib al-khamis, latihan kelima. Hati jumalan kama fil misal, sama artinya dengan yang atasnya. Berikan kalimat seperti contoh. Perhatikan contohnya. Turki, ya, Turkiyun, ya, Turki, Turkia, ya, Turkia, Turki, Turkia. Teb, ma makna Turki? Orang Turki. Orang Turki, orang Turki, ya. Kalau ada ya-nya itu orang Turki, ya. Kalau Turkia, Negara Turki. negara Turki, ya. Jadi sebutannya misalkan ana Turkiyun, ya. Ana Turkiyun, tapi ketika berbicara nanti sukunkan saja ya. Ana Turki gitu. Ana min Turkia. Jadi ana Turki, saya warga negara Turki atau saya orang Turki. Ana min Turkia, saya dari Turkia, gitu ya. Jadi ana Turki, ana min Turkia. Saya orang Turki, saya dari Turkia. Bisa? Paham ini? Saya dari negara Turki. Itu boleh? Iya, saya dari negara Turki. Betul. Jadi ana min Turkia, saya dari negara Turki gitu maksudnya. Bisa ini? Ada pertanyaan? Ya. Solo Ustaz. Insyaallah bisa ya. Kalau bisa barusan dari bawah, sekarang di atas. Bawah kita, Faddali, gambar pertama. Ana Suriah. Ana min Suriah. Ana min Suria. Ana min Suriah. Naam, bolehlah, Faddali. Ana Misriya. Ana min Misr. Naam, boleh li, Faddali. Ana Pakistani. Ana min Pakistan. Naam, boleh ni. Ana Turkiya. Ana min Turkiya. Ana Ana Turkiya. Ana min Turkiya. Naam, ana min Turkiya. Buin. Bebas bu. Ana Indonesia. Ana min Jakarta. Baik, Bu Yanti. Apa itu? Bebas. Ana Bekasi. Gimana sih Ustaz? Kalau itu Ada suku Bekasi? Suku Bekasi apa? Jawa atau apa? Jawa. Jawa, Jawi ya berarti. Ana Jawiyah. Naam, ana min Bekasi. Ana min Jawiyah gitu Ustaz. Ana min Jawa. Min Jawa ya. Iya. Kalau di rumah beda. Ulangi. Ana min Jawi. Jawi gitu ya. Ana Jawiyah, ana min Jawa. Iya. Ana Jawiyah, ana min Jawa. Buat kita, Fadli bebas, suku ya, silakan. Yang kemarin kita praktekkan. Ana Jawiyah, ana min Jakarta. Bolehlah. Ya, Ustaz. Ana Sunda. Sunda apa? Sundawiyah. Ya, Ustaz. Nah. Ana Sundawiyah. Ana min Bandung. Nah. Gitu. Nah. Boleh li, Fadli. Ana Jakartiyah. Iya, Betawi ya. Kalau Jakarta mungkin sukunya Betawi ya. Betawi ya.
Ana Betawi ya, ana min Jakarta. Ana Batawiyah, ana min Jakarta. Iya, gitu ya. Karena Jakarta biasanya Betawi ya, nggak ada suku Jakarta nggak ada ya. Adanya Betawi. Oke, boleh nih, Fadli. Ana Maluku, ana min Indonesia. Ana Maluku. Ana Maluku. Nama tempat Maluku nggak ada bahasa Arabnya, Kak? Bukan, Maluku berarti nama tempatnya. Kalau Ana Maluku, saya tempat Maluku gitu ya. Tempatnya apa? Ingat, kalau tempat, kalau untuk orangnya ditambah apa? Bamin. Iya, dengan tamat buto. Iya, Jadi, berarti gitu ya. Ana Malukia gitu ya. Naam, ana Malukiyah. Perempuan, untuk perempuan. Iya, untuk perempuan. Iya, laki-laki. Ana Malukia, ana min Indonesia. Iya, ana min Indonesia atau ana min Maluku. Boleh gitu ya. Kayak gitu ya. Deh, ada suku Maluku ya. Tebuin, Fadli. Yang lain, tadi enggak, yang lain. Apa ya? Padang. Itu tuh yang di grup itu tulisan Minangkabaunya salah ya Ustaz kayak gitu. Minangkabau. Karena tulisan nggak bisa membenarkan karena berbeda-beda tulisannya ya. Kecuali kalau yang jauh sekali tulisannya mungkin benarkan sedikit. Kalau tulisannya kayak gitu beda-beda yang nulis. Ana Minangkabau ya. Nah, Ana min Padang. nah, ahsan barakallah. Bu Yanti, fadali. Ana Bekasiyah. Bekasiyun apa Bekasiyah sih Ustaz? Bekasi katanya juga bukan suku ya, Bekasi. Kalau kalau seandainya ada Bekasi misalkan suku, ya, itu berarti Bekasi ya. Iya. Ana Bekasiyah, terus Ana min Jawa boleh nggak kayak gitu Ustaz? Boleh. Berarti apakah ada suku Bekasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah itu masalahnya, itu yang nggak ada. Jadi kalau misalkan berarti kalau itu tuh emang harus suku gitu loh Ustaz? Suku, untuk kabilah. Oh gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kita jawab kayak kemarin kita ngasih itu kayak kemarin Ana Bekasiyun gitu. Terus Ana min Jawa gitu. Iya, salah dong. Seandainya misalkan Bekasi itu ada, boleh, nggak masalah, benar. Secara kalimatnya benar, ya. Secara kalimatnya benar. Tapi secara itunya iya, salah, secara ya? keadaan aslinya, kita realnya, kan nggak ada suku Bekasi, nggak ada kan ya? Nggak ada. Iya, itu makanya. Berarti suku kayak gitu, misalnya misal suku kayak Sasa gitu Ustaz. Oke, kayak gitu-gitu. Apa? Enggak. Sasa? Kayak model Kalimantan apa Sasa atau apa gitu. Apa? Dayak. Kayak Dayak gitu. Iya. Dayak, iya, berarti Dayakiyah gitu. Dayakiyah, ana min Kalimantan, ana Dayakiyah. Kalau perempuan, ana min Kalimantan gitu. Oh iya gitu. Iya. Yang lebih mudahnya itu ke bahasa biasanya. Karena suku itu makanya biasanya bahasa. Kayak tadi Sundawi. Iya, bahasa Dayak. Nah, berarti ada suku Dayaknya gitu kan ya? Di Dayakiyah. Iya. Kalau Bekasi ada bahasa Bekasi? Enggak ada. Bekasi itu bahasa Sunda juga Ustaz. Betawi ya. Iya, Bekasi itu maksudnya kalau nggak Sunda, Jawa, kalau nggak Betawi gitu ya, campuran. Banyak di situ. Iya. Makanya kalau suku Bekasi nggak ada. Makanya kalau misalkan mau sukunya, misalkan orang Bekasi, tinggalnya di Bekasi, tapi dia bahasanya bahasa Jawa. Berarti ana Jawiyah, ana min Bekasi. Gitu. Oh, kayak Bone, Makassar gitu-gitu ya, Ustaz? Iya, gitu. Jadi lebih tepatnya itu ke apa ya? Ke bahasa gitu. Ke bahasa lebih tepatnya. Makanya Jakarta juga Jakartiyah itu sebenarnya nggak cocok kalau sesuai dengan yang real ya. Karena nggak ada bahasa Jakarta itu nggak ada. Jakarta itu bahasanya Betawi kan ya? Iya, Betawi. Ya, jadi mungkin ana Betawi ya. Di ana min Jakarta. Nah, gitu. Mafhum? Mafhum. Iya, taib. Terus yang lainnya misalkan ya, suku-suku yang dari Kalimantan misalkan yang itu ana nggak tahu. Ke sana suku-sukunya nggak tahu ya. Iya. Yang tahuannya cuman Minangkabau mungkin ada. Terus apa lagi? Sunda, Jawa ya.
Batakiyah. Batak, iya yang tadi Batak. Min Dayak. Medan gitu ya. Iya, ana Batakiyah, ana min Medan. Boleh. Paham ini ya? Baik. Berarti nanti ketika misalkan ada yang mau bertanya atau mau kenalan misalkan ya, dari mana aslinya, dari mana asalnya, kita bisa sebutkan yang kayak gini. Misalkan, ana Dayaki, ana min Dayak. Ada suku Dayak, daerah Dayak gitu ya. Jadi saya orang Dayak, itu maksudnya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita teruskan. Gampang ya. Ini murojaah sebenarnya. Ini murojaah. Jadi harus hafal yang kayak gini. Ketika ada pertanyaan harus hafal. Ustadz, kalau Madura kan nggak ada bahasanya ya. Jadi Madura gitu. Madura bahasanya apa? Bahasa Madura. Madura. Jadi Maduraya ya. Maduriyah. Maduriya. Oh, iya. Maduriya. Kalau Madura, ra ujungnya alif buang aja. Alifnya langsung ra kasrah. Maduriya. Min Madura. Gitu. Iya, ana min Madura. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan ke sini. Mulakhas at-taraqi. Rangkuman pelajaran kita di bab 1 ini. Ini udah mau habis buku nih. Ini rangkuman terakhir. Kemudian setelah ini ada aswat, suara. Kemudian kitabah, menulis nanti. Kemudian baru masuk bab 2. Wahid. Ana talib. Anta mudarris. Huwa tabib. Ana misri. Anta turki. Huwa suri. Misalkan ya. Ini perhatikan sini. Ana talib. Ma mana talib? Pelajar, siswa, ya, siswa. Mudaris, ma mana mudaris? Guru. Tabib. Dokter. Misri. Mesir apa? Negara Mesir. Orangnya Mesir. Orang Mesir. Orang Mesir ada ya-nya nih ujungnya ya. Iya, ada ya nisbah, ini namanya ya nisbah gitu. Ya, jadi kalau ada ya nisbah ini nisbah ke nama sebelumnya. Kalau Mesir berarti nisbah ke Mesir, orang Mesir gitu. Seperti tadi kalau misalkan ke Dayak, misalkan Dayaki berarti nisbah ke orang Dayak. Dan Turki, mana Turki? Orang Turki. Suri. Orang Suria. Ini untuk ikhwan. Jadi ananya di sini laki-laki, anta laki-laki, huwa laki-laki. Semuanya di sini untuk laki-laki. Tanpa tak marbutah. Iya. Dan tanpa tak marbutah. Jadi ana talibun, ana mudarrisun. Jadi kalau untuk laki-laki semuanya jangan ada tak marbutah ujungnya. Ya. Ini ujungnya talibun gitu ya. Talibun, mudarrisun, tabibun. Yang tidak tahu harokatnya tanya ya. Misriyun, Turkiyun, Suriyun, semuanya. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bagaimana? Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ujungnya sini. Ini semua ya. Semua nih. Talibun, mudarrisun, tabibun. Tinggal ditambah ta marbutah ujungnya. Ta marbutah, tanwin. Dan huruf yang akhirnya dipathahkan. Huruf akhirnya dipathahkan tambah ta marbutah. Contohnya misalkan. Ana, ini sayanya untuk perempuan. Anti, kamu perempuan. Hiya, dia perempuan. Jadi ana talibah. Anti mudarrisah, hiya tabibah. Ana misriyah, anti turkiyah, hiya suriyah. Semuanya sama. Berarti yang ini untuk perempuan semuanya. Jadi ketika perempuan yang berbicaranya jangan mengatakan misalkan ana tabib, salah, tapi ana tabibah. Gitu. Perempuan dan laki-laki dibedakan dalam bahasa Arab. Paham ini? Ini kayak maf'ulun bih gitu, Ustaz. Bukan maf'ulun bih, bukan. Ya. Ini enggak ada pembahasan di maf'ulun bih di sini, belum masuk. Ya, ini masih misalkan ana talibun, saya siswa, saya seorang siswa, masih mubtada khobar. Ini semuanya mubtada dan ini khobarnya. Ini mubtada, ini khobarnya. Nanti dulu untuk mubtada khobar nanti dulu. Di intinya sekarang yang dipelajari di sini, kalau untuk laki-laki tidak ada ta marbutahnya. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ta marbutah ujungnya. Gitu saja. Paham? Ada pertanyaan?
Paham ya? Maksudnya tapi taknya tak fatatain, domatain kan tetap. Domatain. Jadi mudarisatun gitu iya, kan. jadi ana thalibatun, ana mudarrisatun, ana tabibatun, ana misriyatun, ana turkiyatun, ana suriyatun gitu, semuanya. Iya. Ya, marfu. Santai. Terus nomor 3, min aina. Nah, min aina ini pertanyaan untuk artinya dari mana? Menunjukkan tempat ya. Dari mana berasal? Iya. Ini bisa apa saja, enggak mesti satu jawaban, tidak. Jadi min aina enggak mesti misalkan kita sebutkan tempat misalkan negaranya saja, tidak. Karena yang kita pelajari kan negara ya. Ana min Indonesia, ana min Misr misalkan, tidak. Ini baik dari tempat dekat juga enggak masalah. Pertanyaan min aina. Jadi misalkan min aina anta, ana minal hammam. Saya dari kamar mandi. Boleh. Pakai pertanyaan min aina. Itu maksudnya ya. Min suki boleh juga. Naam, min aina anti? Ana minas suq. Saya dari pasar. Ya. Kemudian kalau misalkan tempat min aina anta? Ana min PGC misalkan. Gitu. Sebutkan enggak masalah, gitu ya. Itu. Jadi min aina di sini enggak mesti negaranya saja, ini luas. Jadi min aina artinya dari mana gitu. Dari mana? Nah, dari mana sama dengan bahasa Indonesia yang kita. Saya dari ini gitu. Jadi pertanyaannya, berarti kalau min aina anta atau anti, jawabannya berarti ana min gitu ya. Iya, Ustaz. Ana min. Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia ini. Pahami aja artinya. Ana min ... Kalau pertanyaannya untuk orang ketiga, jadi min aina huwa atau hiya, berarti jawabannya juga sama. Huwa min ... hiya min ... gitu ya. Nah. Dan ini baru 2 orang doang. Jadi anta, anti, huwa, hiya gitu ya. Kalau misalkan kita bertanya untuk banyakan, nah gunakan tuh sorofnya. Huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Min aina antum, misalkan banyakan ya. Kita nanya ke banyakan. Siswa-siswa misalkan. Siswa-siswa kita bertanya nih, min aina antum, dari mana kalian? Nah, boleh gitu ya. Kemudian mereka menjawab misalkan nahnu, kami, nih gitu ya kata mereka. Nahnu minal masjid misalkan, habis salat misalkan gitu. Baik. Mafhum ini? Nomor 3. Kalau jawabannya huma boleh gak? Boleh. Misalkan min aina huma? Min aina huma misalkan ya. Min aina huma, berarti jawabannya apa? Huma min ... Masjid ya. Iya. Iya. Ini tinggal dimasukin domir yang ada di sorof itu. Ini ya, pakai tuh domir yang ada di sorof itu. Mau yang huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, masukkan semuanya. Tinggal sesuaikan jawabannya. Kalau orang ketiga jawabannya berarti orang ketiga lagi. Kalau orang kedua dan dia satu orang, maksudnya anta, anti, berarti jawabannya ana gitu ya. Kalau orang kedua bertanyanya kepada orang kedua untuk 2 orang dan 3 orang, contohnya antuma, kalian berdua, dan antum, kalian bertiga, atau untuk perempuannya, berarti jawabannya nahnu gitu. Jawabannya kami, gitu ya. Nahnu min ... kayak gitu. Tinggal dipakai aja domirnya ya, domir itu gampang. Ada pertanyaan lagi? Nomor 3. 1, 2, 3. Ustaz, nanya deh. Silakan. Kalau min plus huwa kan jadinya minhu. Ya. Nah, minhu berarti huwanya dari apa nih? Huwanya menunjuk ke mana? Misalnya darinya gitu. Cuma kalau ini min aina huwa, dia nggak ainahu gitu nggak ya Ustaz ya? Nggak diganti jadi domir gitu nggak? Aina huwa Oh, aja. harus ada kalimat sebelumnya ya? Iya, aina huwa gitu. Aina huwa artinya di mana dia? Gitu ya. Aina huwa. Atau kalau mau pakai min, berarti min aina huwa boleh. Dari mana dia? Maksudnya nggak boleh hu saja. Kalau hu saja kan nya ya. Nggak cocok di sini. Bukan tempatnya. Tapi kalau min plus huwa jadinya minhu kan ya Ustaz ya? Betul domirnya hu.
Betul. Di minhu, darinya. Bagaimana tuh Ustaz? Darinya, minhu gitu. Gini. Nanti kita akan belajar. Kemarin kita sudah belajar domir-domir yang disorab itu ya. Sudah tahu? Iya. Dari huwa sampai ana nahnu ya. Iya, sampai ana nahnu. Nanti akan belajar domir mansub dan domir majrur. Gitu ya. Domir mansub dan domir majrur. Kalau ada bukunya, semuanya buka punya nggak ya? Buku tasrif. Amsilah tasrifiyah. Yang tipis itu, Ustaz. Iya, atau buku mukhtarat. Mukhtarat. Punya? Ada, Ustaz. Yang lainnya ada? Tape, nanti gini aja dulu. Nanti itu bahasanya lain. Tape, ini aja. Ini hu, dia kalau nasabnya, kalau dalam keadaan nasabnya, itu hu saja, begini. Bisa hu atau hi, ya. Bisa hu atau hi. Kalau huma, ini bisa huma atau hima. Kalau hum, domir hum ya, ini bisa hum atau him. Kalau hiya ini domir nasabnya itu ha. Makanya kenapa di sini ada minhu misalkan ya. Minhu. Nah, minhu. Nah, ini domirnya. Min ini huruf apa? Jar. Ya, makanya pakai ini. Pakai di sini nanti ada untuk jar juga. Ini untuk nasab misalkan ya. Ini nanti ada untuk jar. Jadi ada domir nasab dan ada domir jar gitu. Paham nggak ini? Taib, jangan dulu bertanya ke sini, takut bingung ya. Jangan dulu ke sini. Nanti kita akan belajar insyaallah ini di sorab kelasnya. Ini kelas sorab, jadi ada domir yang wahumahum, ada domir nasab gitu ya. Ada domir nasab mutasil namanya. Domir mustatir gitu kan, Ustaz? Domir mustatir gitu kan. Kalau domir mustatir itu domir di kata kerja. Ini namanya domir muttasil. Domir muttasil sama domir munfasil itu. Ini pembahasannya. Paham nggak? Paham, Ustaz. Paham ya? Tapi kalau nggak paham nanti dulu ya. Ini nanti dulu. Ya Ustaz, nanti aja. Nanti aja ini akan dibahas insyaallah. Dah pucing dah. Nanti akan dibahas insyaallah. Intinya nih yang kita pelajari sekarang paham atau tidak? Itu aja dulu. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah paham ya? Kalau paham, nomor 4-nya. Jawabannya ini ana min. Nah, ana min. Di sini semua tempatnya itu nama negara. Min Pakistan, min Turkiya, min Misra, min Suria, gitu ya. Min Suria. Gitu. Saya dari Pakistan, dari Turkiya, dari Mesir, dari Suria. Gitu. Dan ini ana, anta, anti, huwa, hiya, ini sudah tahu artinya ya? Dah. Ada pertanyaan di sini sampai nomor 4? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Kemudian bertanya balik. Jadi kita menegaskan. Hal anta Pakistani, gitu ya. Hal anta Pakistani, hal artinya apakah? Hal artinya apakah? Jadi apakah kamu Pakistani, warga negara Pakistan? Hal anta Turki, hal anta Misri, hal anta Suri. Seandainya misalnya kita tadi kata yang kita kerjakan tadi yaitu nama daerah ya. Nama daerah apa namanya? Tadi itu Betawi misalkan. Berarti hal anta Betawiyah, hal anta Betawi untuk laki-laki. Kalau perempuan hal anti Betawiyah misalkan. Atau hal anta Sundawi, hal anti Sundawiyah, apakah kamu orang Sunda? Nah, gitu. Banten misalkan hal anta Bantani, hal anti Bantaniyah, gitu. Apakah kamu orang Banten? Kalau untuk perempuannya tinggal ditambah tak marbutoh. Hal anti Pakistaniyah, hal anti Turkiyah, hal anti Misriyah, hal anti Suriyah.
semuanya tinggal ditambah ta marbutah untuk anti perempuan. Kalau untuk anta laki-laki berarti tidak ada ta marbutahnya. Mafhum sampai sini? Nomor 5. Insyaallah ya. Sittah nomor 6. Naam. Jawabannya misalkan naam, ana Pakistani. Ya, saya Pakistani. Saya warga negara Pakistan. Naam, ana Turki. Naam, ana Misri. Naam, ana Suri. Kalau perempuan berarti tinggal ditambah ta marbutah. Naam, ana Pakistaniyah. Naam, ana Turkiyah. Naam, ana Misriyah. Naam, ana Suriyah. Naam, ana Sundawiyah. Naam, ana Jawiyah. Nah gitu. Kalau laki-laki, naam, ana Bantani. Naam, ana Sundawi. Naam, ana Jawi. Nah gitu. Dan insyaallah paham di sini ya. Kemudian nomor 7-nya, hadza akhi, hadza sadiqi. Akhi asalnya dari kata-kata akhun. Akhi asalnya dari kata-kata akhun yang artinya saudara. Ketika ditambahkan dengan ya, akhi menjadi saudara saya. Jadi hadza akhi ini saudara saya. Hadza sadiqi ini teman saya. Dan pakainya hadza karena akhun dengan sadiq itu muzakkar, laki-laki. Kemudian kalau perempuan pakainya hadhihi, ini artinya sama ini. Hadhihi ukhti, ini saudariku perempuan ya, saudari. Hadhihi shadiqati, ini temanku perempuan. Kemudian yang ke-8, ini juga gampang, ismi sebutkan namanya siapa. Jadi ismi Khalid, ismi Khawlah, ismi Khalid, ismi Khadijah, ismi Ahmad, ismi Muhammad. Laki-laki dan perempuan sama, ismi. Artinya nama saya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Mafhum? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Silahkan ada pertanyaan. Capek? Itu iya-nya sukun kan ya Ustaz? Yang mana? Akhi itu. Akhi, naam, ya sukun. Akhi, ya, akhi, ukhti sukun. Sadiqi, ya. Sadiqi itu sukun. Baik. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Cukup atau mau diteruskan? Teruskan boleh. Teruskan ya. Baik. Teruskan masih. Takut pada capek nih, soalnya pada diam semua. Nah, Ustaz. Baik, ini listening sekarang. Al-aswat, suara. Suara al-aswat. Wa fahmul masmu'. Al-aswat, suara-suara jamak dari saut. Saut. Pakai sod. Sautun. Iya. Saut artinya suara. Bukan pakai sin. Saut. Iya, kalau saut itu pecut ya. Pecut. Ini saut, jamaknya aswat, ini jamaknya. Jamaknya aswat, suara-suara. Wa fahmul masmu'i. Wa fahm, faham, apa makna faham? Faham ya Ustaz. Iya, paham ya. Paham. Masmu', apa makna masmu'? Kamu dengar. Pendengaran. Iya, pendengaran ya. Jadi fahmul masmu' maksudnya apa? Pemahaman pendengaran. Pemahaman pendengaran. Iya, maksudnya apa? Listening. Gitu ya. Listening, maksudnya listening. Baik. Awalan, pertama. Al-aswat, suara. At-tadrib al-awwal. Istami' wa'a'id. Dengarkanlah dan ulangilah. Baik, ikuti ya. Sekarang ikuti. Ikuti ini membedakan huruf kha dengan kaf. Baik. Latihan huruf kha. Dengarkan, ikuti. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس السادس الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول استمع وأعد. ikuti. خالد. Khalid. خليل. Khalil. Nah,
Khawlah. Khawlah. Nah, خديجة. ya. Khadijah. Khadijah. بخير. Bikhair. Bikhair. Nah, baik, sekarang langsung ikuti ya, langsung ikuti. Ini enggak di mute, jadi langsung aja. Ini membedakan at-tadrib ats-tsani ya. Istami wa'id, dengarkan dan ulangilah. Huruf kha dan kaf. التدريب الثاني. استمع وأعد. خر. Kharra. كر. Karra. Nah, ikuti ya. Kedengaran langsung suaranya? Iya. Sekarang baris kedua. خبير. Khabir. كبير. Kabir. خسوف. Kabir. Khusuf. Musyuk. 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 Baik. Ini ya, kelemahan online itu seperti ini, jadi datang suaranya nggak sama gitu ya. Bingung. Nggak apa-apa. Ana stop ya, Ana stop. Dengarkan. كسوف. Iya. Khusuf. Nah. خانة. Khana. Khana. Nah. كان. Kana. خاب. Ya. خاوية. Khawiyah. Kawiyah. Taib. Gini aja. Ikutin tanpa mic. Mic-nya ditutup. Jadi ikutin sendiri aja ya, biar suara dari sini nggak terganggu. Sekarang baris kedua. Baris tengah ya. Baris kedua, dengarkan dan ikuti tanpa mic. نخرة. Nakhira. نكرة. Nakhira. مخرة. Makhara. مكرة. Makhara. فخاخ. Fikhakh. فكاك. Fikak. نخير. Nakhir. نكير. Nakir. مخرم. Mukharrab. مكرم. Mukarrab. فخ. Fakh. فك. Fak. مسخ. Masakha. مسك. Masaka. ساخ. Sakha. ساك. Saka. مسلوخ. Maslukh. مسلوك. Masluk. نسخ. Nasakha. نسك. Nasaka. Oke, sekarang yang ini at-tadrib ats-tsalis. Istami' wa'id. Dengarkan, kemudian ikuti tanpa mic aja nggak masalah. Ikuti masing-masing. التدريب الثالث. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين.
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب الذين كل يبخلون مختال ويأمرون فخور الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. Baik, ini sampai sini. Ini ayat Al-Qur'annya. Yang punya CD-nya boleh diputar-putar ya. Kayak laptop tuh, putar. Biar melatih pendengarannya, melatih pendengaran sama ketika misalkan ada yang mau berbicara bahasa Arab, kita sudah terlatih. Baik, sampai sini silahkan ada pertanyaan dari awal sampai sini. Sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah latihannya ini latihan hari Kamis insya Allah. Silahkan ada pertanyaan sampai sini. Ustaz, itu kata-kata yang di kotak tadi ada yang beneran bahasa Arab atau cuma buat melatih listening? Melatih. Semuanya? Iya. Sebagian ini tidak ada artinya ya. Sebagian tidak ada artinya, jadi hanya melatih saja. Melatih. Dan sebagian juga ada artinya. Seperti misalnya khawiyah ini ada artinya. Kawiyah ini mungkin nggak ada. Khona ada, kana ada, khusub ada, khabir kabir ada. Ini ya. Kharwa mungkin ada, nakhirah, makhara, kemudian mukarram ada, mukharram ini mungkin nggak ada, anak nggak tahu ini. Jadi ada sebagian yang ada sebagian yang tidak ada artinya. Ini hanya untuk melatih saja, membedakan antara huruf kha dan huruf kaf itu saja. Baik. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada, cukup? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik. Kalau gitu kita cukupkan untuk malam ini. Insyaallah hari Kamis kita teruskan lagi ya. Hari Kamis berarti latihan listeningnya. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.